Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati utawi kiku kitab nerangake pira-pira hukume salat. Ai hada kitabus sholati. Jadi ki masuk dalam pembahasan salat. Jadi ini kan pembahasannya masalah toharoh, bersuci. Lagi ketika sudah bersuci, sudah memenuhi syarat-syaratnya, lah masuk dalam pembahasan solat. As-sholatu utawi solat, sifate solat al-mafrudatu kang den farduake apa solat. Iku khamsun iku 5. Jadi solat yang difardukan sehari semalam 24 jam iku ada 5 solat. Rupane 5 ad-duhru rupane duhur. Mulane wa awalu waktiha utawi kawitane waktune zuhur iku zawalus syamsi iku lingsire srengenge. Jadi dalam pembahasan solat iki macam-macam. Solat iki ada yang wajib, ada yang sunnah dan lain-lain. Nah, tetapi yang kita bahas pertama iki solat yang difardukan, solat yang diwajibkan bagi kita semua. Lah, iki apa wae salate? Ada 5 salat. Yang pertama duhur. Salat duhur iki wajib. Mulaine kapan waktu zuhur iki? Wa awalu waktiha zawalu syamsi. Mulai bergesernya, condongnya matahari dari tengah-tengah langit. Jadi matahari di tengah-tengah itu namanya waktu istiwa. Lah itu belum masuk waktu zuhur. Lah ketika sudah bergeser sedikit ke arah barat, lah itu baru masuk waktu zuhur. Nah, memang dalam waktu zuhur iki nek kita menggunakan jam WIB ku berubah-ubah tiap berapa hari sekali, iku kadang ditambah berapa menit, kadang dikurangi berapa menit. Tapi kalau kita menggunakan matahari, iku matahari condong sedikit, bergeser sedikit dari tengah-tengah langit, dari tengah-tengah langit waktu istiwa terus bergeser sedikit ke arah barat, lah iku masuk waktu duhur. Jadi waktu duhur iku memang dilakukan pada siang hari. Nah, sampai kapan waktune? Wa akhiruhu utawi akhire waktu zuhur iku idza shara. Iku tetep ing dalem nalikane dadi apa dilukuli syai'in apa bayangane saben-saben suwiji. Khobare shara dadi iku mislahu iku sepadane syai'. Kapan ba'da dilizawali ing dalem sause bayangane lingsire srengenge. Jadi akhir waktu zuhur iki kapan? Akhirnya iki ketika bayangan suatu benda iku sama dengan bendanya sesudah bayangane waktu zawal. Jadi ngeten. Batas akhir kita masih diperbolehkan melakukan sholat duhur. Batas akhir kita masih diperbolehkan sholat duhur sebagai sholat ada, bukan kodok. Iku ketika memang batasnya akhir iku bayangan suatu benda dengan bendanya sama. Nah, ini kita menggunakan matahari. Jadi misalkan tongkat 1 meter. Nah, tongkat 1 meter itu kita luruskan. Bayangannya 1 meter, tongkatnya 1 meter. 1 meter. Lah, itu sudah akhir waktu duhur sudah habis. Jadi bayangannya 1 meter, tongkatnya 1 meter. Lah, itu sudah habis waktu duhur. Akhirnya sudah habis. Nah, contoh lagi misalkan kita punya pring yang panjangnya 2 meter. Nah, 2 meter ini kita taruh di panasan misalkan di siang hari. Lah ketika nantinya kok pring yang 2 meter panjangnya ini kok sama dengan bayangannya 2 meter. Lah itu berarti waktu duhur sudah habis. Nah itu kalau kita menggunakan waktu dengan matahari. Tetapi kalau kita menggunakan jam WIB itu juga sewaktu-waktu bisa berubah. Kadang ya jam 3, kadang ya jam 3 kurang. Jadi tiap beberapa hari sekali ki kadang ditambah berapa menit, kadang dikurangi berapa menit. Itu kalau kita menggunakan jam WIB. Nah, akhir waktu mulai waktu asar bagaimana? Wal asru lan salat asar. Nah, salat asar juga wajib bagi umat Nabi Muhammad. Iku memang wajib melakukan sholat asar. Lah waktune kapan? Wa awalu waktiya utawi kawitane waktune asar iku aziyadatu iku tambah.
Tambah neng di ala zilil misli ing atase bayangane pepadan. Jadi akhir dari sholat asar awal dari waktu permulaan waktu asar iku ketika bertambah dari bayangan misal. Jadi ngeten. Bayangan misal pepadan iku kan misalkan contoh ngeten. Misalkan kita punya tongkat 1 meter. Tongkat 1 meter niku bayangannya sudah ada 1 meter. Lah niku kan batas akhir waktu duhur. Lah tambah sedikit iku masuk waktu asar. Jadi waktu asar iki bayangan misal, bayangan pepadan, bayangan di situ benda dengan barangnya itu sama 1 meter 1 meter. Lah iku bertambah sedikit. Lah iku masuk waktu asar. Waktu asar. Lah iku kalau kita menggunakan patokan matahari. Wa akhiruhu utawi akhire waktu asar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar iku ila dilil mislaini iku tetep maring bayangane pepadan loro. Adapun waktu asar ini nantinya dibagi-bagi, ada waktu ikhtiar, waktu jawas dan lain-lain. Lah, iki yang kita bahas waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu kita masih diperbolehkan melakukan sholat asar di waktu tersebut. Lah, kapan iki? Sampai bayangannya iki 2 kali lipat dari bendanya. Jadi misalkan kita punya tongkat 1 meter, bayangannya 2 meter. Lah, iku masuk batas akhir dari waktu ikhtiar. Artinya kita masih diperbolehkan melakukan sholat asar. Wafil jawazi dan eng dalam waktu jawas iku ilah guru bisyamsi iku tetap maring surupe srengenge. Lah adapun waktu jawas iku diperbolehkan melakukan sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi waktu asar ini memang dibagi-bagi ada 5 perkara. Tapi yang kita menjadi titik tekan iku mulaine waktu asar iki bayangan dengan bendanya sama ditambah sedikit. Jadi 1 meter bayangannya terus bertambah sedikit. Nah, sedangkan benda ini 1 meter. Jadi melebihi dari bendane iki mau. Terus iku awale. Lah adapun akhirnya sampai tenggelamnya matahari. Jadi matahari ketika sudah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib berarti waktu asar sudah habis. Wal maghribu lan salat maghrib. Nah, permulaan dari salat maghrib wa waktu wa utawi waktune salat maghrib iku wahidun kusiji. Waktu dari salat maghrib iku hanya 1. Lah kapan iki? Wa utawi wahid iku guru busyamsi iku surupe srengenge. Jadi awal dari waktu maghrib iku ketika matahari sudah tenggelam. Nah, berarti kan ngeten, matahari tenggelam iku kan waktu asar sudah habis masuk waktu maghrib. Nah, iku bisa diketahui tenggelamnya matahari guru busyamsi iku hanya bisa diketahui di tempat-tempat tertentu. Misalkan di laut. Di laut ini kan kita mengetahui matahari sudah tenggelam enggak lah itu gampang. Tapi kalau kita melihat dari bangunan-bangunan ini kadang tertutup. Nah, memang enggak gampang itu memang. Wa bimiqdari malan kelawan kira-kirane perkara silae mayu adzinu kang adan sapa wong wa yatawaddaulan wudu sapa wayasturulan nutupi sapa wong al aurata ing aurat wa yuqimulan iqamat sapa wong as-sholata ing salat wa yusallilan salat sapa wong khamsa rakaatin kelawan 5 pira-pira rakaat. Jadi batas akhir dari waktu maghrib iku mulai batas akhir waktu maghrib iku sekira-kirane cukup waktu tersebut untuk melakukan adzan, melakukan wudu, menutupi aurat, iqamah sholat dan sholat 5 rakaat. Jadi memang sebentar iki ada perbedaan pendapat. Jadi memang iki dikira-kirakan dengan waktu sing cukup untuk adzan, wudu, menutupi aurat, iqamah sholat 5 rakaat lah. Iki wa qauluhu dalam syarah wa qaulu wa bimiqdari akhiri sakitun min ba'di nusakhil matni. Jadi memang dalam sebagian kitab matan iku memang sudah hilang, sudah gugur. Fa in qad al miqdaru al madhkur kharaja waqtuha. Memang ketika kita mengikuti pendapat iki, ketika nantinya kok waktu kira-kira ini sudah habis, ya wes berarti waktu sholat sudah habis. Hadza huwa al qaulul jadid, iki menurut qaul jadid.
kaul jadid Imam Syafi'i mengatakan akhir waktu maghribku demikian. Nah, tetapi wal qadimu warajahu an-Nawawi anna waqtaha yamtaddu ila maghribi syafaq al-ahmar. Tetapi menurut qaul qadim Imam Syafi'i dan iku didukung oleh Imam Nawawi, diunggulkan oleh Imam Nawawi bahwa waktu sholat maghrib iku sampai hilangnya mega merah. Lah iki memang ada perkhilafan. Tetapi ada sebagian ulama dan itu didukung oleh Imam Nawawi memang mengatakan nek waktu maghrib iku sampai hilangnya mega merah. Nah, ini yang terkadang bisa digunakan oleh sebagian para kiai biasanya. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Jadi waktu sing paling sedikit nih saya simpulkan, waktu sing paling sedikit baik iku kita mengikuti kaul jadid ataupun kaul qadim iku sama-sama waktu niki sebentar memang. Jadi sholat 5 iki sing paling waktu ini paling sedikit iki sholat maghrib. Mulane ketika sudah masuk waktu maghrib, ghurubu syamsi tenggelamnya matahari, yuk bareng-bareng ndang sholat. Enggak usah diundur-undur, enggak usah diakhirkan. Soalnya waktu maghrib itu cuma sedikit. Kaul qadim yang mengatakan demikian, kaul jadid yang mengatakan demikian. Enggak kayak sholat-sholat lainnya. Wal isya ulan sholat isya. Nah, permulaan dari sholat isya wa awalu waktu utawi kawitane waktu isya iku idza goba iku tetep ing dalam nalikane syurup. Apa syafaku apa mega al-ahmaru kang abang. Lah, jadi waktu isya iku permulaan waktune ketika memang mega merah sudah hilang. Nah, mega merah sudah hilang iku masuk waktu isya. Lah akhirnya sampai kapan? Wa akhiruhu utawi akhirnya waktu isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ila sulusil laili iku tetep maring sepertelune wengi. Jadi waktu isya iku akhirnya sampai sepertiga malam iku waktu ikhtiar. Nah, misalkan kita melakukan sampai waktu jawas piye wa fil jawazilan ing dalam waktu jawas ila tulu'il fajri iku tetep maring metune fajar asani kang kaping pindho. Jadi memang waktu isya iki waktu sing paling panjang, paling lama dari sholat lain, sholat fardu lain. Nah, waktu isya iku waktu mulai dari hilangnya mega merah sampai keluarnya fajar yang kedua yaitu fajar sotik. Fajar ki ada dua, fajar sotik dan fajar kadhib. Nek fajar kadhib iku fajar yang tidak menjadi penentu waktu sholat isya dan tidak menjadi penentu waktu awal sholat subuh. Yang menjadi patokan iku fajar sidik. Nah, iku memang fajar yang di situ menjadi akhir waktu isya. Terus wasubahulan sholat subuh. Wa awal waktu ya utawi kawitane waktu subuh iku tuluul fajri iku matune fajar asani kang kaping pindho. Adapun waktu subuh iku permulaane keluarnya fajar yang kedua yaitu fajar sotik. Lah, ketika sudah keluar berarti waktu isya sudah habis, masuk waktu subuh. Jadi misalkan kita melakukan sholat subuh iki belum keluar fajar sodik tapi sudah keluar fajar kadhib, niku belum sah, enggak sah. Misalkan nah, adapun akhirnya waktu subuh bagaimana? Wa akhiruhu utawi akhirnya waktu subuh fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ilal isfari iku tetap maring kekuning-kuningan. Adapun waktu subuh iku akhir dalam waktu ikhtiar iku sampai langit kekuning-kuningan. Lah waktu jawas bagaimana? Wafil jawazilan ing dalam waktu jawas iku ila tulu isyamsi ku tetap maring metune srengenge. Jadi akhir dari waktu subuh iku sampai keluarnya matahari. Jadi matahari sudah terbit, lah iki sudah waktu subuh sudah habis. Jadi kesimpulannya waktu sholat 5 iki mau sholat fardu iki ada waktune. Ketika kita melakukan sholat fardu iki di waktu yang sudah tepat iki mau berarti sholatnya menjadi sholat ada. Tetapi ketika nantinya kok sholat iki mau kok nggak dilakukan di waktu tersebut, maka statusnya menjadi qadha.
Mulane ketika sudah masuk waktu sholat dan cepet sholat. Soalnya waktu sholat iki ada yang di situ waktunya sangat-sangat sedikit, ada yang waktunya sangat lama. Contoh sholat maghrib iku waktunya memang sedikit, sholat isya waktunya memang banyak. Lah iku nek sudah masuk waktu sholat, yuk ndang sholat, terus setelah sholat baru tidur silakan.